super quick questions. Nah, ada satu pertanyaan yang sangat loaded gitu. Kak Maudy, kalau kamu jadi Menteri Pendidikan, what will you do? Nah, kita kasih konteks dikit ya. Loaded di sini maksudnya. Loaded tuh maksudnya. Setiap kata-kata itu tuh kayak ini meaningnya bisa macam-macam nih. Iya. Misalnya tadi what will you do itu apakah maksudnya satu-satunya kebijakan atau kebijakan utama? Jadi dan sangat-sangat open minded. Kita jadi banyak disclaimer ya. Tapi ya seperti itulah pertanyaannya seperti itu gitu. Dan dalam beberapa detik itu jawaban gue itu langsung shortcut ke paper yang gue tulis. Waktu gue ngambil education. Karena waktu itu ada satu paper yang gue tulis itu yang tentang assessment. And how intinya how creating incentives within classroom itu bisa shape how things are taught and how things are learned gitu. Dan salah satu yang dilihat waktu itu adalah assessment, kayak apa tuh namanya, what is the word? Pilihan ganda, multiple choice. Jadi waktu itu gue lagi menggunakan exercise kayak misalnya changing kayak multiple choice questions to more open-ended questions. Itu bisa influence also the way that maybe teachers teach and the way that students learn, karena berarti they have to engage in more like critical thinking dan jadi nggak terlalu memorization. Tapi tentunya all those context kan nggak terlalu bisa dijelasin kan. Gitu. Namanya juga rapid fire ya. Namanya juga rapid fire gitu. Terus besokan ya atau beberapa waktu setelah itu tuh langsung panik karena kalau di media clickbaitnya tuh seakan-akan itu gue sedang memajukan diri sebagai Menteri Pendidikan ya. Maudy Ayunda ingin menjadi Menteri Pendidikan. Gue langsung kayak aduh. Dan policy utamanya adalah menghapus pilihan ganda. Kan jadi tawa. Refleksi dari lu sendiri yang mungkin lu ngerasa lu pengen highlight gitu. Catatan refleksi gue justru jadi yang menarik dari semua teman-teman gue di sana, hampir nggak ada yang punya conception of success yang sama dengan yang mereka pikirkan pada saat lulus. Karena itu salah satu prompt. Is your notion of success the same as when you first graduated? Dan rata-rata itu berubah, jadi karirnya udah pada pivot semua. Apa yang dikerjakan atau yang dioptimize itu udah beda-beda semua. Banyak yang mengalami itulah perubahan itu. Jadi dan begitupun gue dan suami gue gitu kan. Kalau buat lo sendiri berarti perubahannya apa tuh konsep suksesnya ini? What was it before waktu itu? Langsung jumping in there. Yeah. Aduh jump to the deep end. Banyak banget lagi kan. Oke, gue mungkin bisa curhat sedikit dulu sama lo bahwa waktu pertama kali gue berangkat S2, sejujurnya gue berharap melakukan career pivot. Jadi sepenuhnya sebenarnya meninggalkan dunia kreatif tadinya. You mean like acting dan musik juga? Musik gitu, and really wanting to get into ya udah something else kayak business space, education space. Dan dulu tuh my idea of success adalah pulang terus kayak bikin some type of edtech platform, terus mungkin kayak dulu kan masih startup bubble yang semua orang fundraising dan lain-lain. Jadi mungkin itu dulu notion kesuksesan setelah lulus. Di sana tuh kelasnya tutorial gitu kan. Jadi kayak satu profesor misalnya 2 atau 3 anak gitu. Terus isinya tuh diskusi, gak ada diajarin. Jadi kayak kita sebelumnya udah disuruh baca dulu materinya, disuruh bikin esai dulu sendirian. Datang ke kelas tuh cuma buat diskusi. Diskusiin apa yang udah dibaca diskusi dan apa yang udah dibaca dan ditulis di esai. Itu sempat culture shock dalam arti gue gak terbiasa. Ya gue gak terbiasa datang ke kelas isinya hanya diskusi, itu satu. Dan gak terbiasa keluar kelas gak ada jawabannya. Tapi kalau filosofi, karena kalau filosofi jawaban yang lo expect literally gak ada jawaban. Karena literally kalau di questions, it's a study of questions. Jadi yang gue pelajarin di situ apa? Gue tuh sampai kayak first I
I have to think really critically karena kita tuh dikasih perspektif banyak banget dan saling competing is important. Tapi setelah gue refleksiin, sebenarnya gue sempet kayak tunjuk tangan gitu ke profesor kayak, how can we apply this in a culture quite honestly that really value kayak cushioning and Soften the blow. softening and karena mereka tuh quite clearly di sana kayak do not cushion, be as clear as possible, be as straightforward as possible karena at the end of the day that's what people will appreciate and that's what Di people culture will itu. respect di culture itu gitu. Jadi itu mungkin satu kasus di mana yang cukup membekas karena gue sempat punya internal friction juga di mana tapi nggak semua hal itu langsung mungkin bisa kita telan mentah-mentah dan kita apply. Mungkin dalam kasus kayak Indonesia yang semuanya di sini tuh kan ya memang kita ada culture sangat-sangat berhati-hati gitu dalam berbicara, kayak kesopanan itu diagungkan juga di sini. Konformis lah istilahnya, konformitasnya tinggi kalau di agak sini cenderung. agak avoidant dan non-confrontational Non-confrontational, juga, iya, exactly. gitu kan. Cenderung konformis. Jadi itu yang sempat jadi kayak refleksi terbesar juga bahwa when it comes to these human interactions through the lens of business, somehow kalau diajarin di US itu ya straightforward, clarity, honesty, no matter what. Just one thing, karena ini adalah sesuatu yang in my 20s gue struggle banget. Gue sempet kayak obsesi mencari clarity tentang passion atau calling gue dalam hidup. Tapi ternyata clarity itu datang dari action justru. Bukan hanya dari berpikir atau planning atau apapun itu gitu. Karena banyak kan orang yang berpikir kayaknya gue harus sampai yakin dulu baru berbuat. Gue merasa ternyata gue baru bisa yakin kalau gue udah berbuat. Dalam arti gue udah melakukan aksi-aksi yang engaging in the topic, engaging in the idea atau engaging in the possibility, baru gue bisa punya entah yakin apa tidak yakin gitu. Jadi mungkin itu salah satu learning yang gue dapetin in my 20s bahwa clarity comes from action. Actually, Cobain dulu aja. jadi Banyak nyoba dulu. aja sih gitu, karena itu justru action lah yang akan memberi